Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan renungan hari ini edisi 9 November 2022 Rabu Pekan Biasa ke-32 Pesta Pemberkatan Gereja Basilik Lateran, disusun dan dibawakan oleh Frater Albert Muda SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 2 ayat 13 sampai 22. Ketika sudah dekat hari raya Paskah orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Maka Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambillah semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Tetapi orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Maka percayalah mereka akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Kristus. Renungan kita pada hari ini berjudul, "Rawatilah rumah hatimu sebagai bait Allah yang kudus." Bacaan Injil yang barusan kita dengar menceritakan kisah Yesus menyucikan bait Allah dengan mengusir para pedagang yang menjadikan bait Allah sebagai tempat berjualan. Bacaan suci ini menampilkan sisi kemanusiaan Yesus, di mana Yesus bisa marah. Yesus marah bukan tanpa alasan. Ia marah karena ulah orang-orang Yahudi yang tidak menghargai rumah Allah sebagai tempat yang kultus, di mana Allah hadir dan berdiam di sana. Orang Yahudi kehilangan etiket. Rumah Allah yang seharusnya menjadi tempat doa, kini berubah menjadi pasar, tempat mencari uang dan keuntungan. Inilah degenerasi iman yang besar yang sungguh dikecam oleh Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Kristus. Mari berkaca pada realitas. Sesungguhnya, gambaran iman orang-orang Yahudi di atas
masih dihidupi hingga dewasa ini. Tak dapat dipungkiri, diri kita adalah gereja yang hidup, rumah Allah, tempat diam Roh Kudus. Namun kenyataannya, kita telah menjadikan diri kita sebagai pasar dosa yang dipenuhi dengan berbagai sampah kelaliman seperti perjudian, pesta pora, kemabukan, perselingkuhan, ketidakjujuran, iri hati, benci, dendam, dan sebagainya. Inilah realitas kemerosotan iman kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Kristus. Pada hari ini juga, dalam kesatuan dengan umat Katolik sejagat, kita merayakan pesta pemberkatan Gereja Basilika Lateran. Basilika Agung ini didirikan oleh Kaisar Konstantinus Agung pada tahun 324. Dalam pesta ini, kita mengenang dan memperingati kemerdekaan dan perdamaian yang dialami gereja. Sekaligus mau mengungkapkan cinta kasih dan kesatuan kita dengan Uskup Roma yang sekaligus menjabat sebagai paus, pemersatu seluruh gereja dalam cinta kasih Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Kristus. Gereja, tempat kita berkumpul, merupakan tanda dan lambang gereja umat Allah. Gereja yang sebenarnya tidak dibangun dari kayu dan batu yang mati, melainkan dari batu yang hidup. Kitalah batu hidup yang membentuk rumah Allah itu, kediaman Roh Kudus yang indah berseri karena hidup suci. Semoga bacaan suci hari ini dan perayaan hari ini menginspirasi kita untuk senantiasa menjaga dan menghormati rumah Allah, yakni hati dan diri kita, agar tidak tercemar oleh sampah dosa. Sebab kita adalah gereja yang hidup, tempat Allah hadir dan berdiam di sana. Allah Tritunggal Maha Kudus, penuhilah rumah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan bebaskanlah diri kami dari dosa dan kelaliman. Amin. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org.